Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul Hebei Wusang The Unparalleled Black and White. Sedikit sinopsis, donghua ini menceritakan tentang dua setan muda yang mana mereka selalu mengundur-undur waktu di tempat ia bekerja. Tempat tersebut menjadi sebuah organisasi yang telah bersumpah dalam menjaga keseimbangan yang ada di dunia dengan cara hidup maupun mati. Seperti apakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Scene diperlihatkan MC kita di donghua ini bernama Wan Heng. Konon alam dunia terbagi tiga, yaitu dunia surga, dunia manusia, dan dunia perbatasan. Untuk menjaga agar ketiga alam dunia seimbang perlu adanya kecocokan aura roh. Supaya kecocokan aura roh terjamin, maka peredaran aura roh harus terjaga. Adapun yang bertugas mencari aura roh adalah orang-orang dari dunia perbatasan, disebut juga dengan panggilan Black and White Warrior. Kemudian Wan Heng membangunkan Xiao Bai dari tidurnya, sebab mereka sudah terlambat untuk melakukan misi. Lalu Xiao Bai beranjak dari tidurnya. Setelah itu Wan Heng dan Xiao Bai bergegas pergi untuk mengabsenkan diri. Sementara Tuan Bao sedang mengomel soal dua bersaudara yang kerjanya selalu saja telat. Padahal sudah beberapa kali diperingati, kedua bocah tak henti-hentinya melakukan kesalahan. Dalam menjalankan tugas, kedua bocah tak pernah menuntaskan misi yang diberikan kepada mereka. Sudah tak berprestasi dalam pekerjaan, kedua bocah malah mendapatkan peringkat tinggi kalau urusan terlambat. Lantas Tuan Bao ingin sekali memecat kedua bocah dari tugasnya sebagai Black and White Warrior. Lalu Nona Sa meminta Tuan Bao harus bersabar ketika menghadapi kedua bersaudara. Apalagi keduanya sangat lucu dan unik, sama seperti kelas teh pemberian Master Zong. Sementara kedua bersaudara berlarian menuju kuil Tuan Bao. Mereka berharap bisa mendapatkan bonus dalam tugasnya kali ini. Dengan terengah-engah, akhirnya kakak beradik tiba. Saat melihat kedua bocah, Tuan Bao melampiaskan amarahnya. Setelah itu Tuan Bao meminta keduanya segera melaksanakan tugas. Di lain sisi, tampak seorang bocah bernama Kepang terlihat begitu OP. Kepang sama sekali tak ada rasa takut di hatinya. Kekuatan Kepang berasal di luar nalar membuat pria dewasa bernama Bocah terheran-heran. Lantas Bocah meminta Kepang menghentikan kebrutalannya. Bocah tak meminta Kepang mengajar teman-temannya. Seharusnya Kepang mendengarkan apa yang Bocah perintahkan. Akan tetapi kali ini Kepang begitu beringas. Lantas Kepang mengatakan tak ada yang bisa berbuat sesuka hati padanya. Apalagi harus menghadapi para cecengku seperti Bocah and the Gang. Hanya dalam hitungan detik bisa dilululantakan. Setelah menyelesaikan aksi bengis pada teman-temannya, Kepang mulai mendekati Bocah. Lalu tanpa ampun Kepang menghajar Bocah. Tak lama tibalah Black and White Warrior di TKP. Duo bersaudara terkaget-kaget melihat seorang bocil mampu menumbangkan sekelompok orang dewasa. Sehingga duo bersaudara yakin bahwa si Kepang telah dikendalikan oleh aura roh. Kemudian mulailah duo bersaudara menyapa Kepang dengan gaya nyentrik keduanya. Dengan penuh kebanggaan, duo bersaudara memperkenalkan diri kepada Kepang bahwa merekalah Black and White Warrior, di mana duo bersaudara akan menangkap aura roh dalam diri Kepang. Lantas Kepang tak tinggal diam, ia mempertontonkan kekuatan dahsyatnya. Dengan satu hentakan tangan, tanah tersebut jadi retak. Sontak saja duo bersaudara auto panik. Namun karena kepercayaan diri mereka, duo bersaudara merasa bisa mengatasi Kepang. Setelah itu Kepang melakukan penyerangan secara langsung. Namun duo bersaudara mampu menghindarinya.
Lantas Kepang protes keahlian duo bersaudara cuma bisa bertahan. Lalu Kepang menampakkan kekuatan mengerikannya membuat duo bersaudara melarikan diri. Auraro serasa memakai tubuh Kepang sehingga ia tidak leluasa. Sehingga Auraro keluar dari tubuh Kepang. Kini Auraro bisa bergerak bebas langsung mengejar duo bersaudara. Karena sudah ketangkap basah oleh Auraro kucing, duo bersaudara memilih bertarung. Terjadilah pertarungan sengit, kemudian Wan Heng terjatuh ke loteng. Setelah itu kucing menyerang Xiaobai secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya kucing memberikan serangan pamungkas. Namun nyawa Xiaobai berhasil selamat berkat seorang Black and White Warrior lain. Compang terlihat sangat kuat mampu mengimbangi kelincahan si kucing. Seiring berjalannya pertandingan, Compang berhasil mengalahkan kucing. Setelah mendapatkan inti si kucing, Compang bergegas meninggalkan arena. Sementara Wan Heng mencemaskan keadaan Xiaobai. Dari kejauhan, Nonasa menyaksikan peristiwa Black and White Warrior bertanding hingga menumpaskan misinya. Nonasa berharap Wan Heng dan Yan Lian alias Xiaobai tak mengecewakannya. Selanjutnya terlihat segel danau surgawi hampir retak, sehingga tim pengawas segel pada cemas. Para anggota mengatakan bahwa segel aura yang terpecah akan mengganggu keseimbangan ketiga dunia. Tentunya berdampak pada kehidupan tiga alam dunia, terutama dunia manusia. Apalagi segel aura berkurang secara terus-menerus. Lalu salah satu petugas mengatakan tekanan di sekitar segel sangat tidak stabil, sehingga roh pengembara telah melarikan diri. Lalu wakil ketua berkomentar situasi demikian sangat kacau. Bergegas si wakil ketua meminta para petugas meningkatkan kekuatan mesin tekanan aura sekunder. Wakil ketua juga memerintahkan petugas segera mengabarkan berita kepada kantor roti Lisman untuk terus memperkuat segel, agar bisa lebih lama mempertahankan segel dunia surga. Lalu wakil ketua bertanya kepada Bailong, langkah apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi retaknya segel. Menurut ketua, masalah segel tak bisa mereka selesaikan secara mandiri, maka butuh bantuan dari pihak lain. Kemudian Bailong meminta para petugas memberitahukan kepada Master Zhong dan seluruh istana. Di lain sisi, Tuan Bao memarahi duo bersaudara karena gagal dalam menangkap Auraro. Kekesalan Bao semakin menjadi-jadi. Saat mengetahui Auraro yang diincar oleh duo bersaudara berhasil ditangkap oleh Black and White Warrior dari istana lain, Tuan Bao merasa duo bersaudara tak layak menjadi Black and White Warrior. Selalu duo bersaudara tak pernah melaksanakan tugas dengan baik. Setiap kali Tuan Bao memberikan kesempatan, selalu saja duo bersaudara tak memanfaatkan dengan baik. Tuan Bao sangat kesal tak henti-hentinya memaki duo bersaudara. Akan tetapi duo bersaudara hanya terdiam mendapat ocehan sadis dari Tuan Bao. Bagi mereka, celotehan panas Tuan Bao sudah makanan sehari-hari. Ibarat nasi yang setiap hari dilahap, seperti itulah marahan Tuan Bao menjadi santapan kedua bocah. Di tengah amukan Tuan Bao, nongollah Master Zhong di sana. Lalu Master Zhong berkata Tuan Bao tak perlu terlalu keras kepada dua bocah. Master Zhong menawarkan kalau duo bersaudara lebih baik karena dalam didikan Tuan Bao daripada harus ditangani olehnya. Lantas Master Zhong meminta duo bersaudara sebaiknya tinggal di kediaman Tuan Bao. Mendengar ocehan Master Zhong, Tuan Bao terdiam. Setelah itu Tuan Bao mengatakan lebih baik tugas mengawasi duo bersaudara ditangani oleh Master Zhong. Kemudian Tuan Bao meminta Nonasa memberikan duo bersaudara tugas baru. Lalu Nonasa memanggil kedua bocah dan memberitahukan pekerjaan mereka. Sementara Master Zhong mengabarkan Tuan Bao soal segel dunia surga yang mau rusak. Kemudian duo bersaudara tiba di kediaman seorang manggaka. Mereka melihat manggaka begitu serius dalam pekerjaannya. Lalu Wan Heng mengatakan kepada Xiaobai untuk apa Contek bersungguh-sungguh, kalau nantinya Contek akan mati.
Tak lama bel berbunyi membuat Contek menghentikan kegiatannya. Ternyata yang mengunjungi Contek adalah wanita idamannya bernama Xiaoxia. Sontak saja Contek sangat senang. Lalu Xiaoxia bertanya bagaimana pendapat Contek atas penampilannya. Soalnya Xiaoxia sekarang bekerja sebagai model meski masih amatiran. Dengan wajah memerah Contek berkata jika Xiaoxia terlihat menawan. Mendengar pujian dari Contek, Xiaoxia jadi tersipu malu. 这样打扮漂亮吗？没事，我相信你一定行的。好，好看。 Selagi Contek dan Xiaoxia berbicara, duo bersaudara sibuk mondar-mandir sana sini. Mengenai duo bersaudara, manusia tak akan bisa melihat mereka. Kemudian Xiaoxia berkata bahwa dia mendoakan Contek menjadi mangaka terkenal, sehingga tidak perlu tinggal di kosan bawah tanah. Sontak saja Contek tak rela bila dirinya harus meninggalkan komplek bawah tanah. Sebab nantinya Contek tak bisa bertetangga lagi dengan Xiaoxia. Kemudian Xiaoxia memberikan cemilan buat disantap oleh Contek. Setelah itu Xiaoxia berpamitan dan ia pergi meninggalkan kediaman Contek. Lalu Contek masuk ke dalam rumah melanjutkan kegiatan menggambar komik. Sementara Xiaobai memarahi Wan Heng yang ingin segera mematikan Contek. Karena Xiaobai merasa tak ada salahnya membiarkan Contek menikmati kebersamaannya dengan Xiaoxia. Gerangan Contek sudah mengobrol bersama pujaan hati, duo bersaudara akan membuat si mangaka mati. Lalu Wan Heng mengatakan sebaiknya mereka mencari pot bunga. Setelah itu melemparkan ke kepalanya Contek. Dengan begitu kematian Contek terlihat terkena musibah. Mengenai tugas duo bersaudara diceritakan bahwa Black and White Warrior juga mengambil nyawa manusia yang sudah waktunya mati. Sehingga Black and White Warrior akan membuat kematian manusia terlihat seperti kecelakaan. Karena tak ditemukan pot bunga di sana, Wan Heng mengatakan kalau pensil Contek lambat laun akan tumpul. Sehingga Contek memerlukan pisau untuk mempertajam pensil. Di saat itu, dua bersaudara akan melakukan tugas untuk menyayat pergelangan tangan Contek. Akan tetapi persepsi Wan Heng salah besar. Sebab Contek tak menggunakan pisau, melainkan parutan pensil modern. Sontak saja dua bersaudara kaget, membuat mereka sadar kalau zaman sudah canggih. Terpaksa Wan Heng harus mencari pot bunga juga. Lalu keduanya keluar dari kediaman Contek untuk menemukan pot bunga. Selagi mencari pot bunga, Contek sudah keluar rumah menaiki taksi. Saat mengetahui hal itu, duo bersaudara lari mengejar Contek. Di lain sisi, di laut dalam segel danau surgawi telah hancur sepenuhnya. Selanjutnya, dua bersaudara mengikuti Contek. Lalu Wan Heng meminta Xiaobai segera mencari pot bunga, selagi dia menghambat Contek. Mendadak Wan Heng memegang erat kaki Contek hingga terjatuh. Lantas Wan Heng mulai berakting sebagai Pak Tua, namun Contek keheranan mengapa orang tua memiliki tubuh seperti anak muda. Kemudian Contek menyadari bahwa Wan Heng memang masih anak-anak. Melihat adegan antara Contek dan Wan Heng, para kerumunan menganggap keduanya tengah berbuat tak baik di depan umum. Sehingga mereka memilih menjauhi Contek dan Wan Heng. Karena kasihan Contek memberi Wan Heng uang. Akan tetapi Wan Heng malah marah mengatakan dirinya bukanlah pengemis. Sehingga Wan Heng mencampakkan uang pemberian Contek ke lantai. Meski Wan Heng sudah kasar, Contek tidak marah. Malahan Contek memberikan sandwich kepada Wan Heng. Saking terharunya Wan Heng menangis. Di tengah kegalauan Wan Heng datanglah Xiaobai. Lalu Xiaobai mengatakan bahwa wilayah yang mereka singgahi adalah area perkantoran. Xiaobai tak bisa menemukan satu pun pot bunga. Saat menyadari Contek tak ada lagi di dekatnya, Wan Heng jadi panik. Kemudian Xiaobai menunjuk kemana Contek pergi. Setibanya di kantor, Contek memberikan mangga buatannya. Setelah membaca, naskah Bu Editor menghina karya Contek. Menurut Bu Editor, cerita dan gaya gambaran Contek terlihat sangat kuno. Di zaman sekarang, genre BL lagi pada hot. Seharusnya Contek membuat cerita seperti itu. Namun Contek merasa genre boss love memang populer, tetapi sangat tidak realistis. Contek hanya mau menceritakan kisah yang menurutnya normal-normal saja. Tak melanggar etika kemanusiaan.
Lalu Bu Editor membandingkan contek dengan mangaka online. Sontak saja contek tak terima dan menahan dirinya. Lagi-lagi Bu Editor mengeluarkan ocehan sadis sampai menyinggung harga dirinya contek. Belum lagi Bu Editor meminta contek untuk bunuh diri saja. Bahkan Bu Editor memberitahukan cara bunuh diri terbaik bagi contek, yaitu melompat dari lantai tertinggi. Akhirnya kata-kata Bu Editor tersemat di hati contek. Tiba-tiba Bu Editor tak sadarkan diri. Ternyata sendari tadi Bu Editor dirasuki oleh Wan Heng. Semua perkataan Bu Editor berasal dari Wan Heng. Karena hanya melalui Bu Editor, Wan Heng bisa mempengaruhi supaya contek mengakhiri hidupnya. Bila itu terjadi, tugas duo bersaudara akan berhasil. Lalu contek berdiri di tebing gedung sembari memikirkan kegagalannya selama ini. Namun niat matinya belum kuat, sebab contek masih memikirkan Xiao Xia. Wan Heng yang tahu isi hati contek membuat ilusi di mana Xiao Xia sedang kencan dengan seorang pria. Padahal sebenarnya Xiao Xia amat mencintai dan menerima contek apa adanya. Akan tetapi tak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan dua bersaudara bersamaan dengan patah hatinya keinginan contek untuk hidup benar-benar sirna. Sehingga contek nekat terjun ke bawah untuk mengakhiri hidupnya. Melihat contek frustasi, Xiao Bai merasa perbuatan mereka menggunakan Xiao Xia tidaklah benar. Tiba-tiba Wan Heng menangis sembari memegang sandwich pemberian contek. Karena Wan Heng merasakan kalau contek murni orang baik. Rasa simpatinya terhadap contek membuat Wan Heng berubah pikiran. Lalu Wan Heng meminta Xiao Bai bekerja sama dengannya. Sehingga dua bersaudara membantu contek mendarat. Dengan begitu contek tak terluka sama sekali. Semua warga yang menyaksikan aksi bunuh diri contek terheran-heran. Begitu juga contek bingung mengapa dia belum mati. Padahal sudah melompat dari gedung tinggi. Kemudian para kerumunan mengabadikan contek menggunakan ponsel mereka. Tak lama datanglah Bu Editor mengatakan kekagumannya atas karya komik buatan contek. Selama ini Bu Editor mencari mangaka seperti contek. Contek terheran melihat perubahan Bu Editor. Lantas contek tak percaya meminta Bu Editor mengulangi kata-katanya. Lalu Bu Editor menuruti keinginan contek. Setelah mengetahui kepastiannya, contek bersorak gembira atas diterima dirinya menjadi salah satu mangaka di perusahaan Bu Editor. Xiao Bai merasa haru melihat kebahagiaan contek. Akan tetapi perasaan bahagia Xiao Bai menghilang ketika Wan Heng mengingatkan kalau mereka sudah gagal melaksanakan tugas. Sehingga dua bersaudara harus bersiap-siap menerima hukuman dari Tuan Bao. Selanjutnya Ping Ping sedang latihan dengan manusia robot. Keduanya bertarung sangat sengit hingga pada akhirnya Ping Ping bisa menghancurkan robot. Lalu Compang sedang mabuk berkata bahwa dia suka melihat aksi Ping Ping. Walau sikap Ping Ping kasar tetapi memiliki perawakan yang tampan. Bagi Compang poin ganteng adalah nilai plus buat Ping Ping. Kemudian Ping Ping berkata Compang kerjanya hanya bermalas-malasan selama seharian. Jika demikian Ping Ping nantinya akan menderita kegendutan. Menurut Compang suka-suka dirinya mau ngapain. Lagian Compang merasa dia tidak mengganggu Ping Ping sama sekali. Karena kesal Compang menghempaskan kaleng bir, namun dengan mudah Ping Ping menghindarinya. Lantas Ping Ping mengingatkan Compang untuk latihan mengasah kemampuannya. Soalnya ada banyak misi yang harus mereka lakukan bersama. Namun Compang merasa dirinya sudah OP, jadi tak perlu latihan. Malah Compang hanya perlu makan dan minum untuk menambah gizinya. Lalu Compang meminta Ping Ping untuk bersantai-santai saja. Kemudian Ping Ping memberitahu bahwa tim pemburu roh dari berbagai istana sedang melakukan mobilisasi. Kemungkinan Compang akan tertarik mengikuti kegiatan yang berurusan dengan Great Segel. Di sela obrolan keduanya datanglah utusan dari istana kelima.
Kemudian utusan memberitahu bahwa istana kelima telah menaikkan level segel. Mendengar hal itu, Compang tahu bahwa tempat tersebut merupakan wilayah Gunung Putih. Berkaitan dengan itu, utusan membawa kabar dari Tuan Bao. Kalau Wan Heng mendapat misi di wilayah itu telah terjebak di Gunung Putih. Sehingga Tuan Bao meminta Ping Ping dan Compang ikut mencari keberadaan Wan Heng. Di lain sisi, Wan Heng telah sadarkan diri samar-samar mengingat jika dirinya dan Xiao Bai tengah melaksanakan misi dari Nonasa, yaitu memenuhi keinginan kakek peneliti yang ingin melihat pemandangan di kaki Gunung Putih. Saat dua bersaudara pergi ke sana, di tengah perjalanan mereka diserang oleh monster laut. Di situasi kacau, Wan Heng dan Xiao Bai berpisah. Lalu Wan Heng sedang dilema karena dia tak mengetahui lokasi tempat dia berada. 有怪物攻击我们！ 难道是怪物的肚子里吗？还是哥哥，你要干什么呀？这里有一个紧要的任务。 Di lain sisi, Master Zhong sedang memarahi Xiao Bai. Sembari menangis, Xiao Bai berkata sebenarnya mereka hanya memenuhi impian kakek peneliti. Namun Xiao Bai maupun Wan Heng tak menyangka mereka akan mengalami nasib buruk. Kemudian Master Zhong bingung harus berkata apa lagi. Sebab dua bersaudara selalu menempatkan diri dalam bahaya. Lantas Xiao Bai meminta maaf kalau mereka telah membuat panik semua orang. Xiao Bai bercerita kalau mereka pergi ke dasar laut. Mendadak mereka diserang oleh monster laut yang membuat Xiao Bai dan Wan Heng berpisah. Lalu anggota Master Zhong melapor soal kerusakan segel. Kemudian Master Zhong memerintahkan anggota dan praktisi lainnya coba menahan segel. Tak lama Bai Long datang menghampiri memakaikan Xiao Bai selimut. Bai Long berusaha menenangkan Xiao Bai yang lagi galau. Bai Long meyakinkan bahwa Master Zhong akan mengatasi masalah hilangnya Wan Heng. Bai Long juga memberitahu kepada Xiao Bai kalau mereka sudah meminta para pengumpul roh mencari keberadaan Wan Heng. Sementara Wan Heng mendengar suara Xiao Bai. Sehingga Wan Heng mencoba mengejar Xiao Bai. Di dunia itu, Xiao Bai berkata hal yang membuat Wan Heng sedih. Padahal Wan Heng sama sekali tak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan Xiao Bai. Namun bayangan Xiao Bai mengatakan kebalikannya. Rasa amarah Xiao Bai menyebabkan Wan Heng frustasi. Saat berhasil mendekati, malah bayangan Xiao Bai menghilang. Setelah itu Wan Heng merasa hidupnya akan berakhir di tempat itu selamanya. Mendadak sekeliling tempat itu menjadi hancur. 绝对不会丢下你不！我天！没有生死，没有时间，这就是我的结局了。 Sementara di langit, Xiao Bai bertanya bagaimana keadaan kakaknya yang terjebak di kaki Gunung Putih. Lalu Bai Long menceritakan kejadian 100 tahun lalu. Bahwa danau surgawi tempat ratusan hantu terjahat sepanjang masa. Kemudian 1000 tahun lalu Master Zhong menyegel 99 hantu super jahat dari yang terjahat. Menurut Bai Long, monster yang menyerang Wan Heng dan Xiao Bai sedang mengumpulkan roh hantu. Tiba-tiba terjadi guncangan dahsyat. 会被水怪吃掉吗？ 所有的系统都崩溃了，被刚才的波动影响了。 Sementara Wan Heng lagi galau mengingat hal-hal yang dia lakukan bersama Xiao Bai. Kemudian terdengar suara lantunan musik. Lalu Xiao Bai berjalan ke arah suara. Dengan putus asanya, Xiao Bai bertanya pada seseorang pria bernama Pentung, apakah dia masih hidup. Lalu Pentung menertawakan Wan Heng. 求求你回应我一下，什么人？这样就受不了了。 Selanjutnya, roh para hantu telah keluar dari danau surgawi. Lalu Master Zhong bertanya kepada Bai Long soal mengirimkan orang untuk menangkap roh hantu yang berkeliaran. Secara spontan Bai Long mengatakan hal itu tak perlu ditanyakan. Mendengar ucapan itu, Master Zhong langsung membarengi Bai Long. Menyadari dirinya sudah lancang, Bai Long langsung memerintahkan tim pemburu roh menangani roh-roh yang berkeliaran. Tak lama muncullah hantu raksasa bernama Puncung. Melihat Zhong ada di hadapannya, Puncung langsung menyapa dengan kesal. Sebab 1000 tahun lalu Master Zhong telah mengurungnya ke dalam danau surgawi.
Karena Puncung sudah bebas, dia ingin membalaskan dendamnya kepada Master Zong. Sementara Xiao Bai dan Bai Long ketakutan menatap si besar Puncung. Puncung adalah makhluk pemakan roh, sehingga tubuhnya merupakan kumpulan para roh. Selesai bernostalgia, Master Zong meletuskan semburan kecil yang menghancurkan tubuh Puncung. Sebelum menghilang, Puncung berteriak histeris mengapa dia tak bisa mengalahkan Master Zong. Sementara Xiao Bai dan Bai Long terkaget-kaget melihat kekuatan Super Master Zong, sehingga Bai Long semakin takut pada Master Zong. Setelah itu, Master Zong meminta Ginkgo Kanon segera digerakkan. Di lain sisi, Pentung menatap sinis Wan Heng. Pentung menertawakan kepercayaan diri Wan Heng. Lalu Pentung memberitahukan bahwa Wan Heng adalah bagian dari mereka. Namun Wan Heng tak percaya dengan ocehan mengada-ngada Pentung. Mendengar ucapan Wan Heng, Pentung berargumen bahwa ingatan si bocil soal identitasnya telah dihilangkan. Makanya Wan Heng tidak mengetahui jati diri aslinya. Sontak saja Pentung kesal langsung menjerat Wan Heng menggunakan rantai. Lantas Wan Heng panik dirinya dalam keadaan tercengkram. Apalagi Wan Heng kesulitan melepaskan dirinya dari belenggu. Lalu Wan Heng terombang-ambing karena berusaha membebaskan dirinya. Kemudian Pentung memberitahu kalau mereka adalah roh para pengembara yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 1000 tahun. Pentung juga memberitahu bahwa para roh pengembara layak untuk bertemu dengan ke-99 orang dari Bondari Realm. Lagi-lagi Pentung mengingatkan bahwa Wan Heng adalah kawannya. Tentu saja Wan Heng tak terima. Lalu Wan Heng mengeluarkan senjatanya untuk memotong rantai. Setelah itu Wan Heng menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang biasa, melainkan Black and White Warrior. Kemudian Pentung menyerap para roh pengembara. Sontak saja Wan Heng kaget siapa sebenarnya si Pentung. Soalnya hanya pemakan jiwa yang bisa beraksi demikian. Setelah itu Pentung meminta Wan Heng untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok si Pentung. Selanjutnya Master Zong penuh amarah mengeluarkan kekuatannya, sehingga Xiao Bai dan Bai Long ketakutan. Kemudian Compang tiba di Istana Langit. Saat menyadari kehadiran Compang mendadak kemarahan Master Zong mereda. Lalu Master Zong meminta maaf atas kekasarannya. Meski demikian, Master Zong tetap akan pergi menyelamatkan Wan Heng. Lalu Xiao Bai meminta dirinya juga diajak. Akan tetapi Master Zong tak mengizinkan Xiao Bai pergi bersamanya. Sebab Master Zong akan kesulitan melindungi Xiao Bai di dalam danau. Kemudian Master Zong meminta Compang menjaga Xiao Bai. Setelah itu, Master Zong meminta Bai Long menembakkan Ginkgo Kanon ke Danau Surgawi. Apabila dirinya belum kembali dalam kurun waktu 1 jam, lalu Master Zong bercanda meminta Compang mengirim bala bantuan. Kemudian Compang mengatakan Master Zong harus segera pergi. Lantas Master Zong terjun ke danau. Sementara Wan Heng melihat kengerian yang dilakukan Pentung. Kemudian Pentung bercerita bahwa Wan Heng berada di penjara ratusan tahun. Walau terdapat ratusan roh hantu pengembara, tetapi penyegelan dilakukan hanya pada 99 roh hantu dari Bondari Realm. Saat menyadari ada hantu menyerang, Wan Heng segera menebasnya. Sontak saja Pentung terkagum, akan tetapi Pentung menertawakan Wan Heng. Sebab para roh hantu lebih kuat dari Wan Heng. Lalu para hantu berterima kasih kepada Pentung karena merusak segel danau surgawi. Sehingga para hantu bebas keluar danau. Kemudian roh hantu membelenggu Wan Heng. Tiba-tiba tubuh Wan Heng melahap para roh hantu. Sementara Master Zong berenang di Danau Surgawi menuju wilayah penjara ratusan hantu. Di benak Master Zong bisa segera mengeluarkan Wan Heng sebelum Ginkgo Kanon ditembakkan. Akan tetapi di tengah jalan Master Zong dihadang oleh kawanan musuh. Sedangkan Wan Heng begitu banyak menyedot para roh hantu pengembara.
Melihat aksi itu, Pentung tertawa bahagia. Tak lama Wan Heng menjadi sesuatu yang baru. 过头了！好难受！这不是外面的世界吗？ Dengan penampilan baru tersebut, kepribadian Wan Heng pun berubah drastis. Kini Wan Heng telah menjadi orang lain. Selanjutnya banyak arwah pada naik ke permukaan. Sementara Master Zhong dan kawanan musuh bisa merasakan kekuatan roh yang luar biasa. Kemudian salah satu anggota musuh berkata mereka tak menyangka kalau Wan Heng tidak mati malah berhasil mempersatukan ratusan roh dalam tubuhnya. Mengetahui hal itu, anggota musuh pada ketawa. Sebab kawanan musuh berpikir dengan lahirnya Wan Heng dalam pribadi baru dapat memusnahkan para manusia di perbatasan. Lalu Master Zhong menjawab dengan kesombongan kawanan musuh. Dengan mengeluarkan kekuatan dahsyatnya membuat musuh tersiksa. Sedangkan di Istana Langit, para petugas kebingungan dengan kestabilan roh. Mendadak radio pengintai hancur. Kemudian Compang merasa kalau itu kemungkinan kekuatan roh milik Wan Heng. Akan tetapi Xiao Bai meyakini bahwa kakaknya tak mempunyai kekuatan roh. Menurut Compang bisa saja pengaruh pusaran roh. Di kesempatan itu Compang memberitahu kabar yang mengejutkan buat Xiao Bai, yaitu jati diri Wan Heng adalah hantu ke-100. Di lain sisi Pentung mengajak Wan Heng berkelahi. Kemudian Wan Heng meladeni Pentung. Terjadilah duel antara Pentung dan Wan Heng. Dilihat dari kemampuan Wan Heng lebih unggul. Lalu Pentung berkata kalau Wan Heng tak perlu terlalu serius ketika bertanding bersamanya. 其实是来欢迎你，终于回来了！你认真吗？ Setelah itu Pentung mengeluarkan senjata angin menebas Wan Heng. Akan tetapi Wan Heng sangat mudah menghentikan Pentung. Kemudian Wan Heng memojokkan Pentung. Melihat niat Pentung mau menghabisinya, Wan Heng bergegas menyerang musuhnya. Sementara Master Zhong mengobrol soal masa lalu bersama kawanan musuh, di mana para musuh sangat dendam karena Master Zhong telah mengurung mereka. Namun kali ini kawanan musuh tak akan membiarkan Zhong membodohi mereka. Lalu Master Zhong memberitahu kalau dia sudah membunuh Puncung. Lantas kawanan musuh tak terima mereka dibandingkan sama Puncung. Setelah itu Master Zhong mengeluarkan hantu pedangnya. Sontak saja musuh terkejut dengan kemampuan Master Zhong. Tak perlu waktu lama Master Zhong membelah tubuh musuh-musuhnya. Selesai menghadapi para penghalang, Master Zhong melanjutkan perjalanannya. Kemudian Pentung dan Wan Heng masih bertarung. Lalu Pentung mengeluarkan serangan membuat Wan Heng tak berkutik. Tiba-tiba Wan Heng terpengaruh akan kekuatan Pentung. Di saat Wan Heng tertegun, Pentung langsung menjeratnya. Dalam kondisi terbelenggu, samar-samar ingatan Wan Heng kembali ke masa lalu, di mana dia membawakan sesuatu buat sang adik. Kemudian terlihat Wan Heng sedang menggendong Xiao Huan. Setelah itu, sang ibu meminta Wan Heng menjaga adiknya dengan baik. Karena ingatan itu, Pentung kesulitan melahap Wan Heng. Apalagi Wan Heng berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Pentung. 这时候就不客气了。三桑，Selanjutnya Wan Heng berhasil dimakan oleh Pentung. Sementara di Istana Langit, para teknisi sedang memperbaiki mesin monitor. Lalu Belok meminta para teknisi segera menyelesaikan tugas mereka. Sebab tanpa adanya monitor mereka tak akan bisa memantau kejadian di Danau Surgawi. Akan tetapi monitor rusak berat, sehingga memerlukan waktu banyak. Tak lama kerja keras para teknisi terbayarkan. Kemudian monitor telah hidup memperlihatkan peristiwa yang terjadi di penjara 100 tahun. Tampak Wan Heng menjadi santapan Pentung. Master Zhong telah tiba di penjara 100 tahun dan ia mengamuk pada Pentung karena memakan murid kesayangannya si Wan Heng. Lantas Master Zhong menyerang Pentung. Untuk melindungi dirinya sendiri, Pentung mengeluarkan perisai. Di dalam perisai, Pentung tertawa terbahak-bahak. Pentung mengatakan dirinya sangat lapar. 只是饿了。
Agar rasa laparnya terhenti, maka Wan Heng akan menjadi santapan lezat. Sebab dalam tubuh Wan Heng terdapat banyak roh hantu. Menjadikan Wan Heng sebagai menu makanan adalah hal yang tepat. Menurut Pentung, sah-sah saja hantu memakan sesama. Dengan penuh emosi, Master Zhong mengeluarkan kekuatan dari pedang hantunya berniat menyerang Pentung. Melihat Master Zhong sangat marah membuat Pentung bahagia. Sudah lama dia tak melihat Master Zhong mengamuk badai. Tak disangka demi Wan Heng, Master Zhong semarah itu. Sementara di Istana Langit dikagetkan dengan peristiwa naas Wan Heng. Lalu Bai Long meminta para petugas untuk menutupi kejadian tersebut dari Xiao Bai. Sebab Bai Long tak ingin Xiao Bai mengetahui bahwa Wan Heng telah ditelan oleh Pentung. Akan tetapi Xiao Bai dan Compang sudah ada di belakang Bai Long. Mereka telah mengetahui masalah Wan Heng. Lantas tatapan mata Xiao Bai memperlihatkan keputusasaan dan kesedihan mendalam. Xiao Bai tak bisa menerima kakak satu-satunya harus mati. Setelah itu kita dibawa ke masa lalu, tampak Wan Heng kecil berpakaian ala kerajaan. Karena Wan Heng merupakan pangeran. Sebab sang ayah adalah seorang raja dan ibunya merupakan ratu kerajaan. Wan Heng berjalan dengan riangnya. Lalu penjaga meminta Wan Heng segera menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi Wan Heng tak peduli. Soalnya Wan Heng mau melihat adiknya yang baru lahir. Sementara sang ibu sedang menggendong bayi mendapat kabar bahwa para tetua telah meramalkan kalau putrinya membawa bencana. Sebab sang putri memiliki roh rubah di dalam tubuhnya. Sehingga sang putri harus dibinasakan. Sontak saja Ratu amat kesal mendengar ramalan Pak Tua mengenai putri kerajaan. Ratu begitu terpukul, buah hatinya baru saja ada di dunia sudah ingin disingkirkan. Ratu tak percaya ramalan konyol tersebut. Hanya karena ramalan nasib putrinya harus berakhir tragis. Kemudian tibalah Wan Heng di kamar ibunya. Melihat adiknya, Wan Heng sangat senang. Lalu ibunya berkata kalau Wan Heng harus menjaga adiknya dengan baik. Mendengar hal itu, Wan Heng berkata seharusnya penjagaan sang adik di bawah naungan ibunya. Apalagi Wan Heng merasa masih sangat kecil harus menanggung beban seperti itu. Lagian Wan Heng masih kecil masih ingin bermain. Mendengar ucapan putranya, sang ibu langsung mencubit pipinya Wan Heng. Kemudian ibunya berkata bagaimanapun Wan Heng adalah kakaknya. Sehingga tetap harus menjaga sang adik. Belum hilang kegelisahan sang ratu, dia mendapatkan info terbaru lagi. Di mana para bangsawan telah berkumpul di istana meminta raja bergegas memutuskan bahwa sang putri harus dibunuh. Sontak saja ratu sangat kesal dengan niat jahat orang-orang terhadap putrinya. Di tengah kegalauan dan amarah ratu, Wan Heng mencairkan suasana. Lalu Wan Heng berkata dirinya akan menjaga adiknya dengan baik. Sehingga ratu tak perlu khawatir. Setelah mendengar perkataan putranya, amarah ratu mereda. 要干什么？他们是为公。母后请放心，儿臣。那我们就说好了。 Kemudian terlihat sosok Wan Heng kecil sedang berdiri. Lalu di depannya ada Wan Heng hantu sedang mengamuk. Lantas Wan Heng kecil mempersiapkan pedangnya. Lalu Wan Heng kecil berkata dirinya adalah Black and White Warrior dari istana kelima neraka. Lantas Wan Heng hantu menoleh ke arah Wan Heng kecil. Tak lama muncul di antara mereka Wan Heng bangsawan. Selanjutnya Bai Long panik melihat Xiao Bai. Lalu Xiao Bai yang sedang sedih melihat Compang berbicara padanya. Namun Xiao Bai tak mendengar sama sekali ucapan dari Compang. Begitu juga saat Xiao Bai menatap ke arah Bai Long sedang mengoceh. Akan tetapi tak satu perkataan Bai Long terdengar. Mendadak Xiao Bai tak sadarkan diri. Kemudian terlihat Xiao Bai sedang berbicara dengan Wan Heng. Sementara Wan Heng kecil sedang berbincang dengan Wan Heng hantu. Di kesempatan itu Wan Heng kecil bertanya bagaimana cara keluar dari alam lain. Kemudian Wan Heng hantu berkata niat untuk kabur dari sana. Sebaiknya Wan Heng kecil harus melupakannya. Sebab mereka tak akan bisa melepaskan diri dari sana. Namun Wan Heng kecil tak ingin lebih lama berada di sana. Karena keluarga satu-satunya Xiao Bai sedang menunggu kedatangannya. Sehingga Wan Heng harus cepat menemui sang adik. Bila tidak Xiao Bai akan kesepian.
Apalagi saudara satu-satunya adalah Wan Heng kecil. Mendengar ocehan Wan Heng kecil membuat Wan Heng hantu tertawa. Lantas Wan Heng hantu mempertanyakan keluarga apa yang dimaksud Wan Heng kecil. Setelah itu diperlihatkan kisah Wan Heng bangsawan sedang berlatih bersama Pak Tua. Tampak Wan Heng bangsawan belum bisa menandingi sang guru. Ditambah telapak tangannya terluka menyebabkan Wan Heng bangsawan kesulitan mengayunkan pedangnya. Lalu Pak Tua meminta Wan Heng bangsawan untuk tidak berlatih terlalu keras. Akan tetapi Wan Heng bangsawan merasa dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi adiknya. Tak lama sang adik datang menemui Wan Heng bangsawan. Melihat adiknya membuat Wan Heng sangat bahagia. Kemudian si Pipit bertanya bagaimana kedua bocil bisa bernasib tragis. Lalu Pak Tua bercerita bahwa semenjak kelahiran sang putri dunia berubah, di mana terjadi kekacauan di mana-mana. Peperangan juga tak bisa terelakkan. Sehingga dinasti terdahulu yang merupakan era Wan Heng dan adiknya harus dimusnahkan. 汪恒的妹妹汪环大动荡，战乱。 Setelah itu di istana tampak para prajurit sibuk mencari keberadaan Wan Heng sekeluarga. Sementara ratu membuka jalan rahasia untuk membawa kedua anaknya kabur dari istana. Kemudian ratu memutar figura, tak lama terbukalah pintu yang memperlihatkan turunan anak tangga. Akan tetapi hal naas terjadi saat Wan Heng hendak mengajak sang adik masuk. Malah terjatuh membuat suara tangisan menarik para prajurit. Lalu para prajurit berkata mereka harus membunuh seluruh keturunan dinasti lama. Sebab tak boleh ada yang tersisa. Sementara sang ratu meminta kedua anaknya segera pergi. Melihat ibunya tak masuk ke ruang rahasia membuat Wan Heng cemas. Setelah itu Wan Heng meminta sang ibu masuk. Namun ibunya tak bisa menyuruh Wan Heng menjumpai Jenderal Su. Karena dari beliaulah Wan Heng dan adiknya akan mendapatkan perlindungan. Sementara sang ibu tak bisa ikut dengan kedua anaknya untuk menjadi pengalihan. Agar Wan Heng dan adiknya bisa segera kabur. Kemudian ratu langsung menutup pintunya. Setelah itu diperlihatkan istana langit. Di mana Compang bertanya apakah Bailong telah menyiapkan Ginkgo Kanon. Akan tetapi Bailong belum menyiapkannya. Lalu Bailong berkata butuh waktu untuk mempersiapkan senjata pemusnah massal. Kemudian Bailong berkata bagaimana keadaan Xiao Bai. Lantas Compang berkata melihat Xiao Bai bersikap tenang malah membuatnya cemas. Setelah itu Compang menghampiri Xiao Bai. Lantas keduanya berbicara soal Ginkgo Kanon. Lalu Compang menjelaskan bahwa Ginkgo Kanon adalah senjata yang mengerikan dapat memberikan kehancuran luar biasa. Ginkgo Kanon berasal dari elemen alam semesta. Ketika ditanya soal Wan Heng, Xiao Bai meneteskan air mata. Kemudian Xiao Bai berkata kalau Compang tidak perlu khawatir. Soalnya Compang sudah memberitahu bahwa Wan Heng bukanlah kakak kandungnya. Walau berkata demikian di lubuk hati Xiao Bai terdalam Wan Heng tetaplah kakaknya. Akan tetapi Xiao Bai berpura-pura tak mempersoalkan bila Ginkgo Kanon akan ditembak. Bersamaan dengan diluncurkan Ginkgo Kanon berarti nyawa Wan Heng tak bisa diselamatkan. Lalu Compang menerangkan kalau Wan Heng orang yang sangat berbahaya. Karena kekuatan Wan Heng bisa melenyapkan alam semesta dan membunuh banyak orang. Demi menjaga kestabilan ingatan Wan Heng sengaja dihapus. Sebab Wan Heng bukan sesuatu yang mudah ditangani. Membunuh Wan Heng juga merupakan hal yang sangat sulit. Namun kini Wan Heng telah mendapatkan ingatannya kembali. Sehingga secara terpaksa Wan Heng harus dipenjara. Dengan wajah sedih, Xiao Bai mengatakan kalau dia tahu apa yang seharusnya dilakukan terkait Wan Heng. Sehingga Xiao Bai meyakinkan dirinya bahwa Wan Heng adalah hantu bukan kakaknya lagi. Sementara Wan Heng hantu dan Wan Heng kecil masih berbicara soal keluarga. Lalu diperlihatkan Wan Heng bangsawan bergaya sangat lusuh. Kemudian Wan Heng bangsawan terengah-engah memberitahu sang adik bahwa dia sudah menemukan Jenderal Su. Akan tetapi adik meragukan kalau Jenderal Su adalah orang baik. Bisa saja Wan Heng bangsawan maupun Xiao Huan akan dibunuh. Namun Wan Heng kecil meyakinkan adiknya bahwa tempat aman mereka adalah berada di sisi Jenderal Su.
Tak lama tibalah Jenderal Su berkata akan menyerahkan kakak beradik kepada raja dari dinasti terbaru. Dengan begitu Jenderal Su dan anggotanya akan mendapatkan kehidupan mewah. Lantas Xiao Huan membuat Wan Heng bangsawan pingsan. Kemudian Xiao Huan menampakkan sosok rubahnya, sehingga Jenderal Su dan anggotanya pada ketakutan. Dalam sekejap mata Xiao Huan berhasil membantai Jenderal Su beserta anak buahnya. 别说了，逃命要紧，理应俯首就范。是你们。好， Selanjutnya Xiao Bai mendengar ocehan orang tentang dirinya yang bukan kakak beradik kandung dengan Wan Heng. Bagaimana Wan Heng bisa menjadi hantu? Saat mendengar omongan orang lain membuat Xiao Bai sangat sedih. Lalu Xiao Bai menceritakan kehidupan sehari-hari bersama Wan Heng, di mana Wan Heng selalu berbuat ceroboh, keonaran, dan kekacauan. Meski demikian, Wan Heng selalu menjaga Xiao Bai. Bahkan Wan Heng selalu berjanji tidak akan meninggalkan Xiao Bai. Wan Heng juga akan melindungi Xiao Bai dan tak akan membiarkan siapapun merundung. Menurut Compang, mengapa Wan Heng bersikap protektif kepada Xiao Bai karena kehidupan masa lalunya. Kemudian diperlihatkan bangunan tua terlihat Wan Heng menyapa Xiao Huan. Lalu Wan Heng terlihat sangat kelaparan, berjalan dengan mengesot. Setelah itu Wan Heng memberikan kue kukus untuk disantap Xiao Huan. Lantas Xiao Huan memakai bonekanya Hua Hua menolak kue kukus. Sebab selama 1 bulan Xiao Huan selalu makan kue kukus, sehingga perutnya merasa sangat muak harus menyantap kue kukus. Lalu Wan Heng mengatakan dia akan menyimpan kue kukusnya. Bila perut Xiao Huan sudah lapar boleh meminta kue itu padanya. Setelah itu Wan Heng memperlihatkan mainan kepada Xiao Huan. Lagi-lagi Xiao Huan menggunakan boneka Hua Hua menolak mainan tersebut. Karena Xiao Huan tidak suka, lalu Xiao Huan meminta kakaknya membawa makanan musim gugur yang ada di jajanan festival. Kemudian Wan Heng menyanggupi permintaan adik kesayangannya, sehingga Wan Heng bergegas pergi. Akan tetapi Xiao Huan memanggil Wan Heng, lalu Xiao Huan melalui perantara boneka Hua Hua mengatakan kalau dia sangat suka dengan mainan pemberian kakaknya. 小华，看这个，看这个。馒头一点也不好吃。好嘞，老庙街出发。说，他很喜欢。 Melihat adiknya menyukai mainan pemberiannya, Wan Heng jadi bersemangat. Kemudian Wan Heng berjanji pada Xiao Huan akan membawakan makanan pesanannya. Setelah mengatakan hal itu, Wan Heng meninggalkan rumah tua menuju tempat festival berlangsung. Sesudah kepergian Wan Heng, siluman rubah keluar dari tubuh Xiao Huan, sehingga membuat tubuh Xiao Huan sangat lemas. Lalu siluman rubah berkata apakah Xiao Huan tak masalah harus tinggal di rumah tua secara terus-menerus. Di sela pembicaraan muncullah anggota Black and White Warrior meminta siluman rubah alias Nonasa ikut pergi bersama mereka. Lantas siluman rubah berkata dirinya tak menyangka kalau Black and Warrior akan muncul di sana. Sementara Wan Heng sudah mendapatkan pesanan sang adik mengenai kabar mengejutkan, bahwa para masyarakat sibuk berlarian ingin menyaksikan eksekusi mati putri dari dinasti terdahulu. Sehingga Wan Heng tanpa sadar menjatuhkan kuenya bergegas pergi ke tempat kerumunan. Lalu Wan Heng berusaha keras menerobos kumpulan warga. Walau mendapat perlakuan kasar, Wan Heng tidak peduli dan terus berjalan hingga garis depan. Sesampainya di barisan terdepan, Wan Heng dikagetkan dengan peristiwa menyedihkan. Wan Heng mencoba mendekati sang adik tetapi tidak bisa. Sementara Black and White Warrior telah menyegel kekuatan siluman rubah pada diri Xiao Huan. Akibatnya siluman rubah tak bisa membantu Xiao Huan. Lantas Xiao Huan mengamuk kepada Black and Warrior yang tak tahu menahu, namun menangkap dirinya hanya berdasarkan perintah. Padahal selama ini Xiao Huan merasa membunuh orang-orang untuk melindungi dirinya dan Wan Heng. Kondisi Xiao Huan amat menyedihkan membuat hati Wan Heng teriris-iris seperti disayat pisau, di mana tali terpasang di bagian leher, tangan, dan kakinya. Yang parahnya lagi tali-tali tersebut terhubung kepada hewan kuda, sehingga bila para kuda berjalan dengan posisi masing-masing akan menarik leher, tangan, serta kaki Xiao Huan. Jika dibiarkan terus, kepala, kaki, dan tangan Xiao Huan akan terpisah dari tubuhnya.
醒醒，开始！ Sontak saja Wan Heng tak bisa menerima perlakuan buruk terhadap adiknya. Karena Wan Heng tak memiliki cukup kekuatan, dia hanya bisa bertahan sembari meratapi sang adik. Karena tugas sudah selesai, Black Cat Warrior pergi. Sedangkan Xiao Han mengetahui Wan Heng ada di sana memberi senyuman dan mengatakan sesuatu. Kemudian prajurit memukul para kuda. Dengan pukulan tersebut para kuda mulai berpindah posisi. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiao Huan yang terpasang tali ikut tertarik. Dari kejauhan, Wan Heng melihat mainan pemberiannya terjatuh. Di lain sisi, Compang berada di rumah tua. Lalu Compang merenung sembari melihat boneka Hua-Hua milik Xiao Huan yang terdapat bercak darah. Sementara Wan Heng syok melihat darah adiknya bercucuran. Lalu kepala Xiao Huan yang terlepas dari tubuhnya menggelinding ke arah Wan Heng. Lantas Wan Heng mengambil dan memegang kepala Xiao Huan. Kemudian Wan Heng berkata dia akan melindungi Xiao Huan untuk menepati janji pada ibunya. Tiba-tiba punggung Wan Heng mendapatkan hujanan tombak. Setelah itu Wan Heng menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya tampak Ping Ping dan robot berlari menaiki anak tangga. Lalu robot berkata apakah mereka bisa meyakinkan Master dari Istana ke-6. Soalnya Master Istana ke-6 merupakan yang paling OP dari Master lainnya. Menurut Ping Ping, Compang akan mengurus masalah itu. Akan tetapi di tengah perjalanan, Ping Ping dan robot pria bernama Yao Renchu merupakan salah satu dari 10 jenderal neraka. Lopartail menghalau Ping Ping maupun robot. Kemudian Ping Ping menyapa Master Ren. Lantas Master Ren tanpa segan langsung menggunakan pedangnya menyerang Ping Ping. Sontak saja robot ketakutan dan ia mengatakan kalau mereka mendapatkan perintah untuk meminta bantuan Master Su terkait kasus Gunung Putih. Setelah mendengar perkataan robot, Master Ren tak berbuat kasar lagi. Kemudian Master Ren mengajak robot dan Ping Ping menemui si Kou Tongrong, merupakan salah satu dari 10 jenderal neraka Fishkill. Kemudian Ping Ping memberitahukan tujuan kedatangan mereka untuk menemui Master Su. Lalu Master Tong tahu identitas Ping Ping adalah rekannya Compang. Kemudian Master Tong mengatakan kalau rekan Ping Ping sangat menarik. Lantas wajah robot memerah mengira dirinya yang dipuji Master Tong. Melihat wajah robot tersipu membuat Master Ren keheranan. Kemudian Master Tong menolak secara tegas keinginan Ping Ping. Meski Master Tong dan Compang teman sekelas, tetapi bukan berarti seenaknya datang ke istana ke-6. Maka Master Tong tak akan membawa Ping Ping dan Compang menemui Master Su. Menurut Master Tong, istana ke-6 tak ada kaitannya dengan Black and White Warrior. Master Tong juga berpesan pada Ping Ping untuk menyampaikan pesan kepada Master Zong bahwa kalau dirinya masih keluar hidup-hidup dari dunia surgawi, maka Master Tong harus kembali menjadi bagian istana ke-6 suatu hari nanti. Melihat sikap sombong Master Tong, Ping Ping amat kesal. Lalu Ping Ping mengatakan kalau Master Tong ingin menyampaikan pesan, sebaiknya berbicara langsung pada Compang dan Master Zong. Tak perlu melalui perantara dari Ping Ping. Merasa terhina dengan sikap Ping Ping, Master Tong mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi Ping Ping bersikap santuy saja. Sementara robot memohon Master Tong untuk tidak main kekerasan, menandakan Master Dongting merupakan yang terkuat dari 10 jenderal neraka. Lalu menghentikan tindakan Master Tong. Oh, 看了，告诉钟馗，要是他还活着，董庭大人，别！ Kemudian Master Ting meminta Master Tong untuk tidak berbuat sok paten di istana ke-6. Kemudian Master Fufu, salah satu dari 10 jenderal neraka, tersenyum. Lalu Master Tong berkata dirinya hanya menjalankan peraturan istana ke-6. Jadi boleh-boleh saja kalau dia menghalau tamu tak diundang seperti Ping Ping dan robot. Kemudian Master Tong menyuruh Master Ting untuk tidak ikut campur masalah istana ke-5. Mendengar Master Tong berbicara tak sopan pada Master Dongting, Master Fufu menegurnya. Sementara robot membisikkan kepada Ping Ping bahwa mereka sangat mendesak, sehingga tak mungkin harus mengikuti prosedur untuk mengunjungi Master Su. Jadi robot menyatakan pendapat Ping Ping. Apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ribet karena tindakan Master Tong. Lalu Master Ting meminta Ping Ping dan robot segera kembali.
Master Ting berkata bahwa Master Su akan mengirim pesan pribadi ke istana kelima. Sebab sudah peraturan istana keenam, siapa saja yang berkunjung harus mendapat izin dari Master Su terlebih dahulu. Lalu Master Su akan meminta salah satu dari ke-10 jenderal neraka untuk menyambutnya. Namun Ping Ping dan robot tidak melakukan peraturan tersebut. Dengan terpaksa Master Ting and the Gang tak bisa membawa Ping Ping dan robot bertemu dengan Master Su. Karena sudah diberitahu oleh Master Ting, akhirnya Ping Ping dan robot meninggalkan istana keenam. Setelah berada di luar istana keenam, robot berkata kepada Ping Ping, mungkin Master Ting akan menyampaikan keinginan mereka. Lantas Ping Ping berharap semoga Master Ting benar akan membantu mereka. Di lain sisi, Wan Heng kecil telah mengetahui masa lalunya setelah mendengar Wan Heng hantu. Sehingga Wan Heng kecil sangat siap mengetahui kenyataan pahit itu. Kalau Black and White Warrior yang telah membawa sang adik pada kematian. Akan tetapi Wan Heng kecil masih belum percaya pada ucapan Wan Heng hantu. Sebab Wan Heng kecil tahu bahwa adiknya adalah Xiao Bai. Namun Wan Heng hantu mengatakan bahwa itu hanya skenario. Demi menutupi Wan Heng kecil, maka diciptakanlah cerita bahwa Wan Heng kecil memiliki adik Xiao Bai. Padahal tidak demikian. Selama ini Wan Heng hanya sebuah alat. Sontak saja Wan Heng tak terima dengan pernyataan Wan Heng hantu. Karena Master Zong sangat baik dan begitu menjaga Wan Heng kecil. Lalu Wan Heng hantu terus memprovokasi Wan Heng kecil. Sehingga Wan Heng kecil ditimpa kebingungan akan jati dirinya. Terutama hubungannya dengan Xiao Bai yang selama ini menjadi adiknya. Wan Heng kecil mencoba menelaah semua informasi. Kini Wan Heng kecil jiwanya sangat terguncang. Di lain sisi, Xiao Bai dan Compang memandang Ginkgo Kanon dan para arwah yang bergentayangan. Lalu salah satu anggota mengabarkan bahwa persiapan Ginkgo sudah 100%. Kemudian Compang diminta memberikan keputusan terkait penggunaan Ginkgo Kanon. Apalagi banyak roh hantu berkeliaran membuat para pemburu roh kewalahan. Bahkan tak sedikit yang mengalami luka-luka. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa-bisa korban akan semakin berjatuhan. Lantas Compang didera kebingungan. Satu sisi Master Zong masih di dalam danau surgawi. Namun Compang harus segera mengambil keputusan. Kemudian Bailong mengabarkan bahwa dia belum mendapatkan kabar terbaru dari Master Zong. Bailong cuma tahu bahwa Master Zong terjebak bersama Pentung. Master Zong juga sangat terpukul atas masalah Wan Heng yang sudah dilahap oleh Pentung. Lantas Compang amat kesal berharap Master Zong segera keluar dari danau surgawi. Sementara Xiao Bai menangis terseduh-seduh mengetahui situasi semakin mengerikan. Walau bukan saudara kandungnya, namun kebersamaannya dengan Wan Heng sangatlah berharga. Selanjutnya, Wan Heng sangat frustasi merasa kehidupannya tak penting lagi. Sehingga dia ingin menyusul keluarganya. Lantas Wan Heng hantu berkata sikap pesimis Wan Heng kecil memang lebih baik. Lagian selama hidup Wan Heng kecil selalu diperuntukkan untuk orang lain. Bahkan saat kematiannya Wan Heng kecil memasrahkan diri agar tak menderita. Lalu Wan Heng hantu berujar tak ada gunanya Wan Heng kecil kembali ke dunia. Di mana Wan Heng kecil hanya hidup tertindas dan mengharapkan belas kasih dari seseorang. Mendengar ocehan dari Wan Heng hantu membuat Wan Heng kecil marah. Sehingga Wan Heng kecil melancarkan bogeman ke arah Wan Heng hantu. Sementara Master Zong dan Pentung masih bertarung, di mana pertarungan keduanya sangat sengit, saling dipenuhi dendam dan amarah. Di rentetan pertarungan keduanya, Master Zong mampu memojokkan Pentung. Akan tetapi Pentung bangkit kembali melawan Master Zong. Kemudian Master Zong menggunakan jurus pedang hantu gunung berapi, sehingga tempat di sekitarnya menjadi hancur. Guncangan kekuatan Master Zong terasa sampai ke permukaan. Terpaksa Compang memerintahkan Bailong segera menembakkan Ginkgo Kanon. Akan tetapi Xiao Bai memohon agar Compang memberi sedikit waktu. Lalu Xiao Bai meminta Compang dan lainnya bergegas turun ke danau menyelamatkan Wan Heng dan Master Zong. Tiba-tiba Compang menampar wajah Xiao Bai berniat untuk menyadarkan si bocil. Apalagi jadwal tunggu sudah melebihi 1 jam. Lagian Compang dan kawan-kawan juga tidak mengetahui hidup matinya Wan Heng dan Master Zong.
Compang juga mengingatkan kalau Xiao Bai tak boleh egois dan mengorbankan keselamatan orang lain. Setelah mendengar wejangan dari Compang, Xiao Bai hanya terdiam. Sementara Bai Long meminta maaf pada Xiao Bai bahwa dirinya harus menuruti perintah untuk menembakkan Ginkgo Kanon ke danau. Kemudian semua sudah bersiap meluncurkan Ginkgo Kanon. Mendadak Xiao Bai terjun ke danau sendirian untuk menjemput Wan Heng dan Master Zhong. Sontak saja Compang terkaget-kaget melihat aksi nekat Xiao Bai. 坐标修正维持初期设定，系统无异常。事情更糟糕，就不要再无理取闹。 Sementara Wan Heng kecil meronta-ronta dan mengerahkan pukulannya kepada Wan Heng hantu. Akan tetapi Wan Heng hantu mampu menghindari setiap pukulan. Tiba-tiba Wan Heng kecil berada di atas perahu melihat orang-orang dari masa lalunya. Kemudian Wan Heng kecil meyakini hatinya, dengan tangannya sendiri dirinya akan menghancurkan dunia yang telah mengkhianatinya. Sementara Pentung berkata kalau dirinya takkan mudah dikalahkan oleh Master Zhong, sebab Pentung merasa kekuatannya sekarang amatlah besar. Mendadak Pentung mengalami sakit yang luar biasa hebatnya, sehingga Master Zhong heran mengapa Pentung bertingkah demikian. Karena Wang Heng kecil telah bersatu sepenuhnya dengan Wang Heng hantu, sehingga Wan Heng mampu keluar dari perutnya Pentung. 结这个世界，再没有人能是我的对手。这不可能！ Sontak saja Pentung kesakitan sekaligus kebingungan mengapa Wan Heng belum mati. Lantas Pentung memohon ampun kepada Wan Heng, namun Wan Heng membantainya secara sadis tanpa memberi ampun sedikit pun. Lantas Master Zhong melihatnya begitu terkejut, sampai-sampai Master Zhong tak bisa mengedipkan matanya. Selesai urusannya dengan Pentung, Wan Heng keluar menyapa Master Zhong. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Closing. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan, karena rebahan sebagian dari iman. Oke, sekian, terima kasih.